jawab di sini. Evakuasi pun belum dapat dilakukan. Ada jika Anda bisa lihat ke sana. Ini 4 mobil ambulans yang tiba sekitar 15 menit lalu. Ini masih berjarak sekitar 700 meter dari pos polisi yang berada di perempatan Sarinah Tamrin. 700 meter dari pos polisi yang berada di perempatan Sarinah Tamrin. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Kapolres Jakarta Pusat ini sudah berada di lokasi. Terjadi lagi di sana datang dan beroperasi pagi. Jadi total sudah ada 5 ambulans yang datang atau yang tiba di lokasi kejadian ini di sekitar di daerah Tamrin, di perempatan Sarinah Tamrin. Dan kalau Anda lihat ini selain menggunakan rompi anti peluru, aparat yang bertugas di sini juga membawa senjata api, baik itu laras panjang ataupun laras pendek. Dan kalau Anda lihat barusan ini melintas di atas helikopter. Ya, mohon mundur dari gedung Mandiri, silakan. Yang tidak berkepentingan mundur, ya. Silakan. Silakan Anda, ya. Bapak-bapak Ibu silakan yang berkepentingan mundur. Kejadian ini tentu saja membuat panik warga ataupun juga masyarakat yang ada di sekitar daerah Tamrin ini, karena kita tahu ada ini merupakan daerah kompleks perkantoran begitu yang di jam-jam ini tentu saja merupakan daerah yang padat dan juga sibuk dengan aktivitas masyarakat Jakarta. Boleh. Ini korbannya ya Pak? Iya. Korbannya ada berapa ya Pak? Nggak tahu. Oke, belum. Baru ketahuan 1 ya Pak? Oke. Sekarang di sana sudah ada siapa saja ya Pak? Tahu Mbak, saya hanya di sini. Oke. Pihak kepolisian pun belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Ada ini karena semuanya masih dalam posisi siaga dan mencari informasi lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi dan siapa yang terlibat, berapa banyak korban yang jatuh pada peristiwa ini. Sedikit mereview, ada kejadian ini berlangsung atau terjadi sekitar pukul 10.40. Ini berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat yang melintas ketika itu di perempatan Sarinah Tamrin, dan menyebutkan bahwa pertama kali ini terdengar dua kali begitu ledakan bom, dan masyarakat kemudian berlari dan diiringi dengan sekitar 7 kali bunyi tembakan begitu Ari. Dan di atas ini kalau bisa Anda lihat gambarnya, nampak sudah ada helikopter patroli milik kepolisian. Rosalim, untuk sementara kami nanti akan bergabung kembali dengan Anda untuk laporan langsung dari kawasan Sarinah. Dan pemirsa, kami juga baru saja mendapatkan informasi terjadi ledakan juga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan kita langsung terhubung dengan Kabid Humas Polda, Bapak Kombes Pol M. Iqbal. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Pak Iqbal, betulkah terjadi ledakan juga di kawasan Palmerah Pak? Saya mendapat info itu, sedang kami cek. Tapi yang jelas kita sudah berada di, sudah hampir bawah di. Ya, Pak Iqbal, Anda juga mendapatkan informasi mengenai ledakan di Palmerah begitu ya Pak ya? Yang mendapat info, tapi kami belum cek atau tidak. Baik, untuk mengenai yang terjadi di Sarinah Pak, sudahkah ada data korban yang jatuh di kejadian yang terjadi di Sarinah Pak? Ya, saya membenarkan ada dugaan ledakan. Tadi ya, ledakan itu. Saat ini Pak Kapolda langsung memimpin proses
pemburuan terhadap pelaku. Ada beberapa yang kami identifikasi yang terduga pelaku sudah juga berhasil kami lumpuhkan di sini. Yang jelas lebih dari 3 orang. Jadi korban-korban juga ada juga lebih dari 3 orang. Tapi angka ini belum definitif. Kita akan menyisir, tim lagi menyisir di gedung Arbak di sebelah ini ya, di sebelah Sarina ini. Baik, Pak Iqbal mungkin bisa dijelaskan kembali Pak kronologi peristiwa yang terjadi di Sarina, sementara kita masih juga menunggu informasi yang terjadi di Palmerah. Yang di Sarina terlebih dahulu Pak. Saya pastikan, kronologi belum bisa saya pastikan, tapi yang jelas pada saat petugas sedang melakukan tugas rutin, itu ada ledakan di pos lalu lintas di depan Sarina. Pos lalu lintas ya Pak ya? Ya, pos lalu lintas depan Sarina. Ya, ada memang beberapa personel kami yang terluka. Kita tidak tahu kondisinya saat ini, sedang kita evakuasi. Bisa dikonfirmasi bahwa ledakan itu ledakan bom ya Pak, atau bagaimana Pak? Diduga. Kita tidak tahu bahwa ledakannya dari mana. Karena saat ini kita masih lakukan proses ya. Proses daripada penyisiran kelumpuhan pelaku. Karena diduga pelaku masih di sekitar sini. Baik, informasi yang ada beberapa pelaku yang sudah berhasil kita lumpuhkan. Baik, informasi yang Anda dapatkan apakah memang ledakan betul terjadi 3 kali, 6 kali atau bagaimana Pak? Ada informasi resminya seperti apa ya, Pak? Saya belum pastikan. Sorry Mas, kita belum pastikan ledakan itu berapa kali. Ya. Baik. Untuk proses evakuasi atau penyisiran, apa yang kemudian dilaksanakan oleh aparat di kawasan tersebut Pak? Kita yang jelas yang pertama mengamankan lokasi ini. Agar masyarakat tidak berada di sini. Karena kepentingan masyarakat, keamanan masyarakat, itu menjadi hal yang paling utama. Ya. Terus yang kedua, kita berusaha melakukan pelumpuhan kepada pelaku, meyakinkan bahwa lokasi aman. Baik. Semua tim ini langsung ke Kapolda. Ya. Baik. Oke. Untuk yang di Palmerah masih belum bisa diinformasikan begitu ya Pak ya? Belum Mas ya, nanti ya. Oke. Baik, terima kasih Pak M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Nanti kami juga akan mengupdate informasi dari Anda. Dan kita kembali ke Rosalin yang ada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat yang sudah bersama dengan seorang saksi mata di sana. Silakan Rosalin. Itu baru ini. Posisinya di mana Pak? Iya, sekarang saya bersama dengan salah seorang saksi mata, yaitu Pak Rahmat, yang kantornya ini berada di sekitar sini. Pak Rahmat ini merupakan salah satu karyawan dari Sekretariat Negara yang ketika itu melintas di Sarinah. Bapak boleh diceritakan Pak, ketika itu Bapak melintas dan Bapak katanya sempat melihat ciri-ciri pelaku Pak, bagaimana Pak? Oh, melihat ciri-ciri pelaku tidak, tapi saya pas lagi kejadian pas bom meledak, saya merapat ke ini untuk memastikan apa tuh ada korban apa enggak. Nggak taunya terjadi korban 3, korban yang meninggal 3, yang 1 polisi udah dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan tadi selain ada ledakan juga kan ada tembakan nih Pak ya? Tembakan misterius kita kan tidak tahu pastinya ya, soalnya kita kan nggak berani namanya. Yang Bapak lihat bagaimana kondisinya yang menggunakan mobil hitam, tapi mobil apa kita nggak tahu, tapi ada yang udah luka apa yang tergeletak di tengah jalan 1 pakai kaos hitam. Berarti tembakannya ini dari dalam mobil hitam itu atau bagaimana? Dari dalam mobil hitam. Mobilnya ini jenisnya bagaimana? Kita belum tahu, soalnya kita kan agak jauh tadi. Saya kira itu polisi untuk membubarkan ya massa, yang katanya bukan. Bapak sempat melihat ciri-cirinya kah Pak? Mungkin secara fisik bagaimana orang yang di dalam mobil hitam yang menembaknya? Enggak, jarak jauh kita nggak ada yang tahu pasti. Cuma melihat kejadian ini aja, kita mendekat. Ada berapa orang Pak di dalam mobil hitam? Belum tahu pasti, soalnya kan dari jarak jauh menembaknya, tapi kita nggak tahu pasti. Ya, semua pada lari kocar-kacir, pada berteriak apa tuh ada penembakan misterius. Kalau Bapak ingat ini ya, di mobil hitam ini tadi ketika Bapak di situ ada berapa kali suara tembakan Pak? Kalau saya dengar 4 kali tembakan. Ketika itu Bapak mendengar ada 4 kali tembakan. Kalau bisa diingat lagi ya Pak, ya ini mobil hitamnya jenisnya apa? Sedan kah? Atau mobil jeep atau bagaimana? Nah, itu belum tahu pasti. Belum tahu pasti Mbak. Belum tahu pasti, dan ciri-ciri orangnya juga tidak bisa disebutkan. Maksudnya mungkin orang Indonesia atau belum tahu pasti. Mungkin nanti dari polisi yang lebih tahu. Kalau dilihat dari tipe-tipenya gitu Pak? Kita nggak tahu pasti. Kalau yang tahu pastinya ya yang terjadi ledakan bom bunuh diri 3 itu aja. Oke. Kalau yang korban bom bunuh diri 3 ini bagaimana ciri-cirinya? Apakah masyarakat Indonesia atau bagaimana? Kemungkinan bukan, sepertinya ini kan ada nih gambar fotonya. Berapa kali Pak? 3 kali? Kemungkinan bukan Pak. Iya, Kalau dilihat kayak mohon maaf bisa dilihat seperti warga negara asing begitu ya, ya, Pak, seperti ya? negara Dari asing. mana Pak?
kita belum